Kita kayaknya sudah lumayan lama banget ya nggak ngebahas seputar Filmora lagi. Dan tadi malam setelah saya cek ternyata update-nya lumayan banyak teman-teman. Salah satunya yaitu adalah fitur AI. Dan kalau saya lihat untuk sekarang itu tercatat ada 15 AI yang ada di Filmora ini. Yang fungsinya tentu saja adalah untuk ngebantu kita dalam ngedit video. Nah di video kali ini saya akan tunjukin 5 AI yang menurut saya menarik. Yang fungsinya tentu saja adalah untuk mempercepat proses editing video kita. Pertama, text-based editing. Nah, jadi ini adalah sebuah AI yang bisa ngebantu kita buat ngedit video melalui tulisan. Nah, maksudnya gimana sih, Bang? Nah, jadi contohnya nih, biasanya kan ketika kita pengen motong video, kita kan pasti perlu putar dulu nih videonya, habis itu kita dengerin ya kalimatnya, dan kalau misalkan ada yang salah, kita kan mesti potong secara manual di bagian timeline. Nah, tapi dengan AI yang satu ini, kita nanti bisa motong-motong video kita semudah kita ngedit tulisan di Office Word. Nah, biar lebih jelas, langsung aja saya akan tunjukin gimana caranya. Oke, sebagai contoh, di sini saya sudah siapin satu buah contoh video seperti ini. Halo semuanya. Oke, halo semuanya. Ini adalah halo semuanya. Nah, di sini kan ada beberapa kalimat yang salah gitu ya, atau yang diulang-ulang. Nah, jadi kita nanti bisa menghilangkan kalimat yang salah ini hanya dengan bermodalkan tulisan, teman-teman. Jadi caranya kita tinggal klik kanan aja di bagian video kita, pilih Smart Edit Tool, dan di sini kita pilih AI Text Based Editing. Habis itu di bagian bahasa kita pilih aja ya bahasa sesuai dengan yang ada di video. Kalau sudah kita klik OK dan tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nanti bakalan muncul seperti ini. Jadi di sini Filmoranya sudah bikinin subtitle kayak gini ya. Dan untuk subtitlenya dia sudah tersusun di bagian kanan sini. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita pengen motong video atau pengen buang bagian yang salah, tinggal kita hapus aja. Nah, sebagai contoh, di bagian sini, nah ini kan adalah kalimat yang salah gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kita pengen buang, tinggal kita hapus aja tulisannya. Maka di bagian video kita, dia akan otomatis kepotong teman-teman. Nah, begitu pula bagian yang lain. Contohnya nih, misalkan kita pengen buang kalimat nah seperti ini, tinggal kita hapus. Nah, maka video kita juga akan otomatis kepotong. Nah, jadi menurut saya untuk fitur yang satu ini bakalan berguna banget nih. Contohnya, kalau misalkan teman-teman mungkin pengen menghapus kata-kata yang kayak kurang pantas gitu ya di video kita. Nah, jadi kita nanti tinggal cari aja nih kata-katanya dan tinggal kita hapus-hapusin aja satu-satu kayak gitu teman-teman. Oke, anggap aja ini sudah pas. Kalau misalkan sudah pas, tinggal kita export to timeline. Dan di bagian timeline, nanti video kita akan otomatis kepotong-potong seperti ini teman-teman. Nah, itu tadi adalah salah satu fungsi dari AI Text Based Editing. AI yang kedua, musik generator. Memilih musik menurut saya adalah salah satu tahapan yang paling lama ketika kita ngedit video. Karena kadang-kadang kita tuh agak susah gitu ya untuk cari musik yang pas yang bisa dipakai pada video kita. Nah, jadi dengan AI musik generator kali ini, kita nanti bakalan lebih gampang buat memilih musik. Karena nanti untuk musik atau backsound-nya itu bakalan dibikinin otomatis sama Filmoranya. Oke, cara pakainya gimana? Caranya gampang banget. Sebagai contoh ini kita pakai video yang tadi aja ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen bikin musik, bisa masuk aja ke menu audio. Nah, di sini ada pilihannya AI musik, tinggal dibuka dan kita klik aja tombol start. Step pertama, di sini kita pilih dulu mode untuk musik kita. Nah, apakah happy, sedih, dan lain sebagainya. Nah, contoh saya pilih yang ini. Kalau sudah kita masuk ke step yang nomor 2, yaitu adalah kita tentuin tema dari video kita. Contoh misalkan ini adalah video gaming. Nah, kita masuk ke bagian nomor 3 yaitu adalah genre. Nah, tinggal kita pilih aja genre musiknya. Misalnya saya pengennya adalah lo-fi hip-hop. Kalau sudah, kita masuk lagi ke bagian pengaturan di bawah. Contoh kita yang pilih yang low. Kita tentuin juga durasi dari musiknya. Nah, di sini kita bisa atur maksimal sampai 5 menit ya teman-teman. Ya, contoh aja deh kita pilih 30 detik misalkan kayak gitu ya. Terus yang di bagian musik count, ini kita bisa tentukan untuk sampel musik yang dibikinin. Kalau sudah kita klik start dan tunggu aja prosesnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, jadi untuk musiknya di sini kita bisa dengerin satu-satu. Sebagai contoh misalkan kita pilih yang nomor 2, ya kalau misalkan sudah cocok tinggal kita klik aja tombol download. Klik tanda plus, nah maka nanti musiknya akan tertambah ke bagian timeline video kita.
Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin tanya soal coverage-nya, kalau misalkan saya baca di bagian sini, di sini dikatakan bahwa untuk musik yang di-generate dari AI-nya ini adalah bebas royalti kayak gitu. Artinya di sini untuk musiknya bisa kita pakai untuk konten YouTube misalkan. Karena bisa dibilang musiknya ini kan musik unik kayak gitu. Karena setiap kali kita generate musiknya, dia pasti bakalan ngasilin musik yang berbeda-beda kayak gitu teman-teman. Yang ketiga, AI Translation. Nah, jadi ini adalah salah satu AI favorit saya yang ada di Filmora ini. Jadi dengan AI Translation, kita nanti bisa menerjemahkan ya tulisan ataupun suara yang ada di video kita menjadi bahasa yang lainnya. Contoh nih, misalkan kita bikin video dalam bahasa Indonesia. Nah, video kita itu nanti bisa kita ubah suaranya ataupun subtitlenya menjadi bahasa Inggris, bahasa Arab, Spanyol, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, menurut saya ini bakalan berguna banget kalau misalkan teman-teman mungkin pengen bikin sebuah konten yang targetnya yaitu adalah penonton luar negeri kayak gitu. Oke, langsung aja caranya gimana? Caranya ini gampang banget. Sebagai contoh, kita akan pakai video yang tadi aja ya. Dan video ini dia kan pakai bahasa Indonesia. Ini pertama-tama kita klik dulu video kita yang ada di timeline. Habis itu, di sini kita bisa pilih yang AI Translation. Oke, untuk settingannya sendiri yang pertama di bagian atas, di sini kita bisa tentuin apakah kita akan menerjemahkan suara dan juga tulisan atau kita hanya terjemahkan bagian subtitlenya aja. Jadi untuk suaranya masih suara asli kayak gitu. Contoh deh misalkan kita pilih yang suara dan juga tulisan. Lanjut di bagian source language, kita tentuin suara asli dari video kita, contohnya Indonesia. Habis itu kita tentuin kira-kira suaranya nanti kita pengen ubah jadi bahasa apa gitu ya. Contoh kita ubah jadi bahasa Inggris. Setelah itu tinggal kita klik aja tombol translate dan tunggu aja prosesnya sampai selesai. Kalau misalkan sudah, ini bisa kita tutup aja dan di bagian timeline teman-teman bisa lihat sudah muncul satu buah suara baru dan juga di sini dia sudah otomatis ya tertambah subtitlenya teman-teman. Oke, di sini mungkin kita akan coba preview dulu. AI was edited using Mirapills. How does agent feel? Please write in your friends. Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu. Ya, masih ada beberapa kalimat yang miss lah kayak gitu. Cuman yang jelas di sini untuk suaranya lumayan mirip banget gitu ya dengan suara asli saya kayak gitu. Yang keempat, thumbnail creator. Nah, jadi ini adalah sebuah AI yang bisa ngebantu kita buat bikinin thumbnail untuk video kita nanti secara cepat, teman-teman. Langsung aja caranya, ini gampang banget. Ketika kita melakukan export video, di bagian kiri sini, teman-teman bisa lihat, ini ada satu buah menu thumbnail. Jadi kalau misalkan kita klik edit, nah dia nanti bakalan generate otomatis ya thumbnail atau gambar yang sekiranya paling menarik gitu ya dari video kita. Nah, selanjutnya ini tinggal kita edit aja, teman-teman. Nah, yang paling menarik di menu edit, di sini sudah disediakan banyak sekali template-template thumbnail yang bisa kita gunakan. Ada gaming, ada vlog, interview, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita pilih aja. Oke, sebagai contoh mungkin kita pakai yang gaming nih ya, kayaknya lumayan menarik sih. Nah, misalkan kita pakai yang ini, tinggal kita klik, dan hasilnya bakalan tampil seperti ini, teman-teman. Nah, cuman di sini dia memang nggak ada sistem layer ya, jadi kalau misalkan pengen ngedit, memang agak-agak susah sih kayak gitu. Terus mungkin kita akan coba satu template lagi lah ya. Misalkan kita akan pakai template ini aja. Nah, tinggal kita klik dan di sini untuk thumbnailnya sudah berubah kayak gitu. Dan habis ini tinggal kita atur aja ya kata-katanya. Misalkan apa kayak gitu tutorial. Nah, misalkan kayak gini. Habis itu untuk fontnya juga nanti bisa kita atur aja di menu sebelah kanan sini, teman-teman. Dan kalau misalkan sudah pas, tinggal kita save aja untuk nyimpan hasil thumbnailnya nanti. Nah, jadi menurut saya ini bakalan berguna banget buat teman-teman yang mungkin kurang jago ngedesain atau mungkin buat kalian yang gak sempat gitu ya bikin thumbnail. Biar lebih gampang, kita tinggal gunakan aja fitur AI thumbnail creator tadi. Yang terakhir yaitu adalah AI text to video. Oke, jadi ya yang kelima ini adalah sebuah AI yang nantinya bakalan ngebantu kita buat bikinin konten hanya bermodalkan tulisan. Oke, untuk cara pakainya, di bagian awalan dari Filmora, di sini teman-teman bisa pilih yang AI text to video. Habis itu, di sini kalau misalkan teman-teman sudah punya naskah untuk videonya, bisa kalian ketikkan aja di bagian sini. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin belum punya, kita juga bisa bikin naskah videonya menggunakan bantuan AI yang ada di Filmora ini. Caranya tinggal klik aja generate by AI. Nah, di sini kita bisa pilih temanya ya, apakah opini, produk, dan lain sebagainya. Dan kita tentuin topiknya misalkan fakta unik kucing, kayak gitu. Terus di bagian bawah kita tulis yang lebih detail untuk kira-kira videonya nanti bakalan seperti apa. Kalau sudah, kita tinggal klik generate. Oh ya, pastikan tadi kalian sudah atur ya bahasa yang di bagian bawah, ini bahasa Indonesia, supaya nanti teks yang dihasilkan juga pakai bahasa Indonesia.
Nah, kalau sudah di bagian sini kita bisa pilih pengisi suaranya. Untuk di sini ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Terus untuk rasio video juga bisa kita tentuin, misalkan kita pilih yang 16:9. Kalau sudah kita klik text to video. Nah, kalau sudah nanti di sini teman-teman bisa lihat dia sudah nyusunin ya secara otomatis seperti kayak subtitle. Habis itu ada juga pengisi suaranya. Ditambah di sini dia juga sudah ngasih musik yang cocok untuk videonya nanti. Nah, untuk sementara sih mungkin kita akan coba dengerin hasil suaranya. Kucing adalah hewan yang penuh dengan fakta unik. Salah satunya, kucing memiliki kemampuan. Nah, tugas kita selanjutnya yaitu adalah kita tinggal isi aja footage video ataupun gambar yang ada di bagian sini. Nah, walaupun sebenarnya di sini sudah ada beberapa contoh gambar, ya nanti ini sebenarnya untuk gambarnya bisa kita hapus ya kalau misalkan dia memang kurang pas. Untuk footage-nya di sini kita juga bisa ambil dari stok video yang ada di Filmora ya. Jadi masuk aja ke menu stok media. Teman-teman pilih yang partners. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti pixel, pixabay dan lain sebagainya. Contoh misalkan karena ini tentang kucing, berarti di sini kita bisa cari video kucing contohnya. Nah, jadi untuk videonya ya tinggal kita download. Nah, tapi sebelum kalian masukin videonya, pastikan yang di bagian sini sudah kita hapus. Kalau sudah dihapus, video tadi tinggal kita tarik aja ke timeline seperti ini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kurang lebih nanti untuk hasilnya seperti ini. Kucing adalah hewan yang penuh dengan fakta unik. Salah satunya, kucing memiliki kemampuan untuk melompat hingga 5 hingga 6 kali panjang tubuhnya. Selain itu, kucing juga dapat mendengar suara hingga 64 kHz. Ya, nanti teman-teman tinggal lanjutin aja ya, tambah footage ataupun mungkin kalian edit subtitle dan lain sebagainya kayak gitu. So, itulah 5 AI yang ada di Filmora yang menurut saya bakalan ngebantu kita untuk mempercepat proses editing video kita nanti. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk pembahasan seputar AI lainnya nih yang ada di Filmora, boleh banget bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan lanjutin untuk part yang keduanya. So, mungkin segini dulu untuk video kita kali ini dan thank you banget buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya.